Pada malam hari ini diminta untuk bercerita, itu bukan berceramah. Jadi malam ini singkat bercerita, mudah-mudahan cerita ini ada hikmahnya. Ini cerita sama persis kejadiannya pada malam ini, di mana seorang yang baru lulus kuliah, tentu memiliki gelar sarjana, anggaplah sekarang sudah SPD, SAG, atau sudah tingkatan profesor, doktor, dan sebagainya. Nah ternyata sarjana ini saat diminta ceramah, dia selalu ada alasan tidak mau isi. Padahal gelarnya sudah tinggi, profesor, doktor, sampai SMS, miskol. Jadi saat diminta ceramah, anggap saja namanya ini yang familiar saja, Guru Taufik misalnya. Guru Taufik ini kalau diminta ceramah selalu ada alasan, sampai akhirnya seluruh masyarakat meminta, karena tidak ada lagi guru-guru yang lain, sudah meninggal semua guru yang tua, mau tidak mau Guru Taufik ini karena sudah bergelar, mau tidak mau mengisi ceramah. Akhirnya pada saat dia mengisi ceramah, dia bertanya kepada jamaah, wahai para jamaah, tahukah apa yang akan saya sampaikan? Kata para jamaah, tidak tahu. Kalau tidak tahu, apa yang saya kasih tahu? Ulang langsung setelah ini. Tidak mau ceramah. Minggu berikutnya pengajian lagi, diminta lagi ceramah. Saat diminta ceramah lagi, setelah bilang, wahai para jamaah, apakah semua tahu apa yang akan saya sampaikan di ceramahnya? Tahu kan orang, karena saat minggu kemarin bilang tidak tahu, kalau tidak tahu tidak usah bilang. Akhirnya bilang tahu, kalau sudah tahu tidak perlu lagi saya tahu. Akhirnya pada minggu ketiga diakali sama para jamaah. Nanti satu grup yang laki-laki bilang tahu, grup yang perempuan bilang tidak tahu. Biar adil, bingung nanti ceramahnya, satu itu bingung. Akhirnya tampil lagi, diminta minggu ketiga. Minggu ketiga tampil, setelah sambutan ditanya lagi, wahai para jamaah, apakah tahu yang akan saya sampaikan pada malam hari ini? Ibu-ibu teriak tahu, bapak-bapaknya tidak tahu. Kata timnya, wahai para ibu, karena bapak-bapak tidak tahu, pulang kasih tahu bapak-bapaknya. Jadi malam ini saya bertanya, kira-kira tahu tidak apa ceramah saya? Jadi kalau tidak tahu, jadi malam ini saya ingin bercerita. Ini cerita, mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan saya juga mengambil banyak hikmah dari cerita ini. Ceritanya singkat dan familiar. Ceritanya begini. Ini seorang ahli hisab atau bahasa kita perokok berat. Seorang perokok berat ini hidupnya berkurang atau tidak berkecukupan, namun selalu memaksa untuk beli rokok meskipun istrinya kehabisan beras, dia nekat untuk beli rokok. Akhirnya apa suatu ketika uang tinggal sedikit, disuruh istrinya beli gula. Setelah disuruh istrinya beli gula, karena rokok habis, dia paksakan beli rokok, gulanya tidak dibeli. Saking dia penghisap rokok, akhirnya gulanya dibeli, rokok yang dibeli. Saat pulang si suami ditabrak mobil. Saat ditabrak mobil, langsung ternyata yang nabrak itu orang kaya, mobilnya mobil mewah. Ditabraklah si miskin tadi, sampai akhirnya pecah kebakar dan berdarah. Dan akhirnya karena yang nabrak itu orang kaya, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit diobatin beberapa waktu lama. Singkat saja, karena kalau diceritakan waktunya nggak bisa habis. Ini cerita singkat, sampai akhirnya diobati dokter, semua biaya dibiayai oleh orang kaya tadi, karena dia bertanggung jawab menabrak orang miskin tadi. Sampai akhirnya dia sembuh, sadar. Setelah sadar, ditanya sama dokter, wahai bapak, alhamdulillah bapak sudah sadar. Sekarang saya ingin tahu, bapak kenalkan sama yang di depan ini, ada istrinya nih pak. Saya ditanya, oh tidak kenal, oh berarti ini bahasa kita amnesia atau hilang ingatan. Akhirnya kata istrinya, karena yang belum sembuh total, masih harus diobati, tetap harus rumah sakit. Dan biaya masih ditanggung oleh orang yang kantor tadi. Selang beberapa bulan pengobatan selesai,
Ternyata si bapak sudah kenal. Nah kemudian, wahai bapak, karena bapak sudah sadar, artinya sudah bagus, obat semua sudah dibiayai, jadi bapak kami persilahkan untuk pulang. Terus kata si miskin tadi, pulang kemana? Bukan di rumah saya, oh berarti masih kurang waras ini, masih gila, amnesia tadi. Berarti kurang waras. Karena ditanya pulang, dia tidak mau pulang, bahkan tidak tahu untuk pulang. Berarti dianggap orang masih gila atau belum sadar. Sampai akhirnya dia tidak mau pulang sama sekali dan malah merasa betah di rumah sakit karena pelayanannya enak, yang dibiayai dan sebagainya, dibiayai orang, makannya enak, perawatannya tercantik. Nah begitulah akibat kita kehidupan di dunia. Terkadang kita tidak sadar ternyata kita di dunia ini ditipu dan bahkan kita tidak pernah ingat pulang kita kemana. Padahal orang sadar dia pasti akan pulang ke rumahnya, meskipun dia tahu istrinya siapa, dia tahu anaknya siapa, tapi kalau tidak mau pulang ke rumahnya berarti dia tidak sadar. Mudah-mudahan kita sadar dan kita akan kembali ke mana. Mungkin itu saja cerita singkat dan menurut kabarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu penuh dengan panggilan kalau kita hayati dalam kehidupan kita. Guru agama itu sangat tidak yakin kan. Jadi ada dua kisah guru saja. Ini kisah ini entah dari mana dapatnya. Cuma kisah ini kalau kita bayangkan dan kita artikan dalam hidup kita bagus. Ada seorang pemuda ini yang namanya pemuda tidak ada pekerjaan. Singkat cerita, pada suatu saat lewatlah jadi pemuda dari singkat cerita ditolong seorang lalu diberikan pekerjaan diberi duit, digaji, diberi makan, minum, rumah disediakan, ikut bekerja dengan bos tadi. Jadi singkat cerita, pada suatu saat bos tadi mengecek pekerjaan mengolah rumah gedung. Singkat cerita, bos tadi naik ke atas lantai paling atas. Ketika pada suatu saat ingat ada suatu benda yang tertinggal di dalam mobil, bos tadi hendak memanggil daripada anak buah tadi. Dipanggil berujian senyari-nyarinya dengan teriakan, ada mana masih namanya gedung tinggi lah. Jadi apa udah bos? Coba ya diambilkan duit, ditimbang duit tadi. Soal padahal maksud bos tadi apa? Menimbai duit tadi, mudah-mudahan duit yang diambilnya tadi setelahnya mendapatkan nyaman oleh ke atas. Ada bos yang memanggil, ada menangkap juga. Jadi ada bos yang akan bicara ini, anak turun mulai atas ke bawah jauh. Jadi diambil bentukan gadang lumayan lah. Ya ini lah batu gadang mungkin ditawak oleh bos. Baik ditawak pas kakak pintu pada maksud bos, harapan bos ternyata ketika bentuk tidak keluar tadi yang mana ada ke atas kakinya curang masih aduh. Jadi cerita ini kalau kita lihat apapun yang Allah Ta'ala berikan ke kita, ketika Allah memberikan duit, jangan duitnya dari hati, ingat ke atas Allah. Ketika kita ditimpa musibah, jangan mengadu, jangan adu sakit apa segala, ingat ke Allah. Maksudnya mungkin ceritanya seperti ini, artinya adalah jadi hidup ini sebenarnya yang Allah Ta'ala sudah takdirkan kepada kita itu ada yang pernah tertukar, yang sesuatu memang milik kita, yang kayak apa aja orang mengambilkan, mana mengambilkan tertawa, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Cuma wajib kita berusaha. Ini kayak ini anak-anak ini.
kalau kita biarkan salawatnya akan ini kan diadakan kayak acara seperti ini sampai ke Tuhan yang akan pernah tahu arti daripada maulid. Maulid di masjid ini mungkin setahun lagi yang setahun lagi setahunnya. Kalau kita hitung-hitung berapa duit orang menyumbang, berapa tenaga yang dikeluarkan, cuma anak kita belum paham akan maulid nafsi. Apa maulid itu? Artinya orang membaca syair dia asik dengan cerita masing-masing. Kalau kita biarkan terus seperti ini, kapan ada perubahan di kampung kita? Tujuan kita apa? Mudah-mudahan generasi penerusnya 5 tahun 10 tahun yang akan datang lebih baik daripada sekarang. Itu aja tujuan kita. Dan kita yang mengadakan ini, kayak guru-guru kita yang hadir ini, kalau mengharap ujian mungkin jauh daripada kadar ujian, mengharap daripada materi mungkin pemberian orang jauh mungkin daripada itu. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan cuma satu, mudah-mudahan ketika kita sudah berada di dalam kubur berbaring sendirian, ada siapa yang menolong di situ dapat kita curhat daripada amal jariah semasa kita hidup. Itu aja. Jadi mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan hajat kita berat dikabulkan oleh Allah, hajat dunia dan akhirat dipermudah oleh Allah, segala urusan dimudahkan, dan yang terpenting kita berdoa sama-sama, saling kita mendoakan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang alim, anak yang soleh. Itu aja. Pada usaha kita meminta mudah-mudahan anak kita suci. Percuma kalau suci, kalau ini pada banyak tidak terbunuh. Kalau usaha kita berdoa macam-macam mudah anak menjadi pegawai apa segala. Percuma kalau jadi pegawai yang juga agamanya tak kalau sia-sia. Yang kita harapkan apa? Kata ujar Nabi, ketika anak Adam mati semua amal terputus terkecuali dia pertama ilmu yang bermanfaat. Kayak umur ini bukan orang alim, bukan guru, bukan ustaz, lepas ilmu yang diberikan kepada. Yang kedua apa? Sadaqah jariyatun, sadaqahnya jariyah. Sufi ada juga sebenarnya kayak seorang ini sufi ada pernyataan ada juga. Jadi jauh daripada itu sudah. Yang terakhir ini bagi kita semudah-mudahan jangan lepaskan. Ditinggalkan ketika kita meninggalkan dunia, kita meninggalkan anak yang soleh, anak yang bisa mengiringi kita doa ketika kita di dalam kubur, yang bisa menurunkan rahmat nur cahaya kita di dalam kubur. Cuma itu harapan kita. Jadi mudah-mudahan kita pada ini jangan ada anak kita yang masih daripada ada tahu daripada agama. Mudah-mudahan kita berkata alim itu aja, alim soleh masa harta itu ditetapkan oleh Allah Taala. Jadi kita tutup minta halal kita tutup dengan